Firman Tuhan kita pada saat ini saya beri judul Babel sudah rubuh. Mari kita buka Alkitab kita di dalam buku Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Jadi, ada sebuah pekabaran dari seorang juru kabar atau dari juru kabar yang diutus oleh Allah, karena malaikat artinya juru kabar yang akan diutus oleh Allah pada akhir zaman ini, dan dia mengatakan, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Saudara, ketika kita membaca pekabaran malaikat yang kedua, ini sebenarnya tidak terpisahkan juga dari ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, ketika Yohanes melihat ada seorang malaikat yang terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal. Jadi ada Injil yang kekal. Injil yang kita pelajari pada kesempatan yang lalu adalah kabar yang baik. Jadi ada Injil yang kekal atau kabar yang baik, dan kabar baiknya, kalau kita lihat pada minggu yang lalu adalah, sepertinya itu adalah kabar buruk, tapi ternyata kabar baik. Sepertinya bukan kabar baik, tapi ternyata adalah kabar baik. Demikian juga dengan ini, dia memiliki sebuah kabar baik, dan kabar baiknya adalah Babel sudah rubuh. Apakah ini sebuah kabar baik? Bagi penduduk Babel, ini bukanlah sebuah kabar baik. Tetapi bagi umat-umat Tuhan, ini adalah sebuah kabar baik. Kenapa? Mari kita kembali membaca di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Jadi apa makna sudah rubuh Babel, kota besar itu? Dia kemudian melanjutkan, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Jadi ada kata-kata kunci di sini, Babel yang rubuh, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ketika saudara membaca akan kata-kata ini, apakah ada sesuatu yang teringat, suatu peristiwa, atau seluruh kata-kata ini? Keruntuhan Babel yang diikuti dengan keterangan ini. Memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Jadi paling tidak ada beberapa kata kunci di sini, Babel, rubuh, kemudian kemabukan, semua bangsa, dan percabulan. Hal ini mengingatkan kita kepada sebuah peristiwa yang dicatat di dalam buku Daniel, pasal yang ke-5. Daniel pasal yang ke-5. Belshazzar, Raja Babel, ini Belshazzar adalah Raja Babel ya. Raja Babel, dia mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Jadi, ini para pembesar ini adalah pemimpin-pemimpin di seluruh dunia. Pemimpin-pemimpin di seluruh dunia. Dia mengadakan perjamuan yang besar, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu, ia, perhatikan ini, minum anggur. Dia minum anggur. Ayat yang kedua, dalam kemabukan. Kembali lagi, saudara perhatikan, Babel, anggur, mabuk. Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri, belum ada masalah, dan ini, dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Jadi, raja
Babel atau Belshazzar, dia adakan sebuah pesta dan dia mengambil perkakas dari bait suci, dan Belshazzar, para pembesarnya, istri-istri, dan para gundik, mereka semua mabuk minum anggur pada malam itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba sementara mereka mabuk, tiba-tiba muncullah sebuah tangan yang menulis pada dinding di istana raja. Dan ketika mereka melihat akan tangan itu, raja dikatakan di sini dia menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya mereka membaca akan tulisan itu dan memberikan maknanya kepada raja. Maka raja akan memberikan pemberian-pemberian kepada siapa yang bisa membaca akan tulisan itu. Tetapi tidak seorang pun. Kemudian masuklah ke dalam istana raja seorang permaisuri, istri dari Raja Nebukadnezar. Kemudian dia mengatakan, pada zaman tuanku Raja Nebukadnezar, ada seorang yang penuh dengan hikmat para dewa, dan dia bisa mengungkapkan misteri-misteri yang tersembunyi. Kemudian raja bertanya, siapa itu? Oh, dia adalah Daniel, yang disebut Belshazzar. Oke, panggil dia. Panggil, dan kemudian raja mengatakan, kalau kamu bisa membaca, kamu akan diberikan pemberian-pemberian yang besar, dan kemudian kepadamu akan diberikan posisi orang ketiga di dalam kerajaan ini. Kemudian Daniel dengan tenang dia mengatakan, tahan saja hadiah dari tuanku, tetapi aku akan membaca tulisan itu dan memberitahukan maknanya kepada tuanku raja. Kemudian Daniel kemudian membaca akan tulisan di dinding itu, dan tulisannya adalah ini, Mene Mene Tekel Upharsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene artinya masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Saudara mungkin bertanya, kenapa ini Mene? Di sini dikatakan masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, ini tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Upharsin. Upharsin mana arti dari Upharsin? Upharsin di sini Peres. Jadi Upharsin. Sebenarnya di dalam bahasa Ibrani hanya ada 3 huruf mati yang ditulis di dinding, yaitu P, kemudian R, kemudian S. Karena hanya ada 3 huruf mati, maka ini bisa dibaca, disebutkan Mene Mene Tekel Upharsin. Jadi ini bisa dibaca Upharsin kalau ditaruh U di sini. Jadi Upar, kemudian Sin. Jadi bisa dibaca PRS ini bisa dibaca Upharsin, bisa juga dibaca ini Peres, jadi Peres. Tetapi bisa juga dibaca dengan yang ketiga, yaitu ini Persia. Jadi bisa dibaca Upharsin, bisa dibaca Peres, bisa juga dibaca Persia. Bisa dibaca Persia. Jadi itu maksudnya di dalam Daniel pasal 5 ayat yang ke-28, Upharsin artinya bisa dibaca PRS sebenarnya ini, bisa dibaca Upharsin atau Upharsin, bisa dibaca Peres, tetapi bisa juga dibaca Persia. Yang artinya kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media Persia. Apa akhirnya saudara-saudara? Pada malam itu juga
terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Jadi pada malam itu terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Pada malam itu setelah Daniel membaca akan tulisan itu, atau setelah mereka berpesta mabuk, seluruh bangsa hadir pada malam hari itu, dan mereka berpesta minum anggur mabuk dari bejana-bejana kudus dengan gundik-gundik mereka, dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Maka pada malam hari itu Babel dinyatakan berakhir. Babel rubuh. Orang-orang media Persia masuk ke istana Babel, sementara para pemimpin dalam keadaan mabuk mereka. Orang-orang media dan Persia mereka masuk dan menghancurkan kerajaan Babel. Mereka membunuh Raja Belshazzar, para pembesar yang ada pada waktu itu, dan mengambil alih pemerintahan Raja Babel pada waktu itu. Itu sebabnya pekabaran malaikat yang kedua yang kita baca tadi, dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 dikatakan begini, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Daniel pasal yang keempat, Raja Babel sendiri mengatakan, inilah Babel yang besar yang telah kubangun dengan kekuatan kuasaku. Jadi Babel yang besar itu pada akhirnya rubuh, dan dia rubuh pada waktu dalam keadaan mabuk dengan segala bangsa, dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan pada waktu dia rubuh, kerajaan itu diberikan kepada kerajaan Media dan Persia. Jadi rubuhnya Babel adalah sebuah pertanda sebuah kerajaan dari timur akan memerintah di atas Babel. Dan kerajaan itu adalah kerajaan Media dan Persia. Terlalu sejarah mungkin informasi ini, tapi mari kita lihat pelajaran yang akan kita ambil pada pagi hari ini. Apa makna, apa manfaat Babel itu rubuh? Apa arti, khususnya bagi umat Tuhan, apa arti Babel itu rubuh? Babel itu rubuh pertanda kerajaannya diserahkan kepada Media dan Persia. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh kerajaan ini ketika mereka mengambil alih kerajaan Babel. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh kerajaan ini ketika mereka mengambil alih kerajaan Babel. Kita buka di dalam buku Esra, Esra pasal 1. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, inilah yang mengambil alih kerajaan Babel, yang menghancurkan kerajaan Babel. Sekarang Persia yang memerintah. Ingat yang kita baca tadi, Mene Tekel Ufarsin, yang artinya kerajaan Babel rubuh dan kerajaannya, kekuasaannya diberikan kepada Persia. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Persia? Pada tahun pertama ketika Persia memerintah, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Perhatikan. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Perhatikan ini saudara-saudara. Apa makna Babel rubuh dan kerajaannya diberikan kepada Persia? Maknanya adalah ini. Kerajaan Persia ketika Babel rubuh, mereka akan mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Jadi ketika Babel itu rubuh, kabar yang ingin dibawa oleh malaikat ketika Babel itu rubuh adalah rumah Tuhan akan dibangun.
Bait suci itu akan dibangun. Rumah Allah itu akan dibangun. Saudara, untuk apa rumah Allah itu dibangun? Supaya Allah dapat memiliki hubungan yang erat dengan umat-umatnya yang sudah terpisah jauh dengannya ketika mereka ditawan di Babel. Dan untuk mengungkapkan perasaannya ini, perasaan daripada Allah, dia bahkan rela menghancurkan Babel yang telah menawan umatnya itu, supaya dia dapat bersatu dengan umat pilihannya. Jadi inti pekabaran dari rubuhnya Babel itu adalah sebuah panggilan oleh Allah kepada umat-umat yang ada di dalam Babel untuk keluar dari Babel dan menjalin hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita membaca di dalam buku Wahyu pasal yang ke-18, apa yang dikatakan di sana, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Jadi Babel sudah rubuh. Kemudian apa pekabaran selanjutnya? Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Jadi ketika Babel itu sudah rubuh, Tuhan menyuruh umatnya pergilah daripadanya. Atau di dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini, come out of her, my people. Jadi keluarlah dari Babel, hai umat-umatku. Keluar daripadanya, Babel sudah rubuh. Mau kemana kita Tuhan? Kita keluar mau kemana? Apakah saudara mengingat di dalam cerita ketika orang Israel ditawan di Mesir, maka Tuhan memanggil mereka untuk keluar dari Mesir. Dan untuk apa mereka keluar dari Mesir? Mari kita buka buku Keluaran pasal yang ke-8, ayat yang ke-1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Sama dengan di Babel kan? Keluarlah kamu, hai umat-umatku. Biarkanlah umat-umatku pergi. Supaya apa? Lihat ini. Supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi umat-umat Tuhan yang ada di dalam penawanan di Mesir, mereka dipanggil keluar dari Mesir, menuju ke suatu tempat, supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Dan bagaimana caranya mereka dapat beribadah kepada Tuhan? Kembali lagi ceritanya sama. Kita baca di dalam pasal yang ke-25 dari buku Keluaran, ayat yang ke-8. Lihat ini. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi ketika umat Israel dipanggil dari Mesir, keluar dari Mesir ke tempat yang akan ditetapkan oleh Allah, tujuannya adalah apa? Supaya mereka dapat beribadah kepada Allah. Dan untuk membuat ibadah itu, maka mereka harus mendirikan tempat kudus. Ketika orang Israel ditawan di Babel, Babel dirubuhkan, dan kemudian Tuhan memanggil umatnya keluar dari Babel. Dan ketika mereka keluar, mereka mendirikan bait suci supaya Allah diam di tengah-tengah mereka. Ketika mereka ditawan di Mesir, Tuhan merubuhkan Mesir dan kemudian memanggil umatnya keluar, dan kemudian umatnya keluar supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Bagaimana caranya mereka beribadah? Mendirikan bait suci dan Allah tinggal di tengah mereka. Begitu rindunya Allah kepada umat yang ada di dalam penawanan, sehingga dia bisa menghancurkan kuasa penawan itu, dan kemudian mengambil umatnya keluar dan bersatu dengan umatnya dalam sebuah persekutuan yang sangat erat. Itulah pekabaran malaikat yang kedua. Babel itu harus dirubuhkan, dan kemudian umatnya harus keluar
dalam sebuah persekutuan bersama dengan Tuhan dan umat-umat Tuhan bersama di dalam bait suci yang Allah dirikan. Saudara, pada akhir zaman ini, pekabaran yang diberikan kepada Musa dan kepada Daniel, kepada Yeremia dan kepada Esra kembali diulang. Bahwa ada penawanan dan penawan itu akan dirubuhkan dan umat Tuhan akan dipanggil keluar dari Babel dan mereka harus tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan dan umat-umat Tuhan. Pekabaran malaikat yang kedua. Apakah ada sistem yang sama seperti yang terjadi ketika orang Israel di Mesir? Mereka keluar dan mendirikan bait Allah. Seperti orang Israel di Babel, Babel rubuh, mereka keluar dan mendirikan bait Allah. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-8, kita mulai ayat yang ke-1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Ada imam besar dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Perhatikan saudara-saudara. Rasul Paulus mengatakan bahwa di sorga ada kemah sejati, tempat yang kudus yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Dan yang melayani di sana sebagai imam besar, yaitu Yesus Kristus yang melayani di tempat kudus yang berada di sorga. Jadi, pada akhir zaman ini, ada sebuah pekabaran yang akan disampaikan kepada dunia. Dan apakah pekabarannya? Pekabarannya adalah Babel sudah rubuh. Apa artinya Babel itu sudah rubuh? Babel sudah rubuh adalah sebuah panggilan kepada umat-umat Tuhan yang ada di dalam penawanan Babel, untuk mereka keluar dari sana dan kemudian mereka masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan dan umat-umat Tuhan. Mereka keluar dari Babel, masuk ke tanah Kanaan, di mana mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Mungkin kita dapat mengulas lebih banyak lagi tentang hal ini. Tetapi pada pagi hari ini, saya ingin untuk mengajak kita dalam suatu pelajaran yang singkat ini. Apa makna kita memiliki persekutuan itu? Apa makna bagi kita memiliki perhubungan dengan Tuhan? Kita dinyatakan bahwa kekuasaan Babel itu sudah rubuh, dan kita dipanggil keluar supaya bersatu dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan. Dan buku Ibrani menyatakan kita sudah tidak membangun lagi bait suci seperti orang Israel, tetapi Tuhan sudah membangun bait suci itu. Kita tinggal menikmati persekutuan itu. Ada imam besar yang melayani di bait suci di sorga. Kita tinggal menikmati persekutuan itu. Nah, sekarang pertanyaan, apa makna kita menikmati persekutuan itu bagi kita? Bagi kita, apa makna bagi kita? Kalau bagi Allah, jelas Dia merindukanmu. Dia merindukan engkau. Dia sangat mencintai engkau dan sangat merindukan engkau. Itu di sisi Allah. Dia sangat merindukan engkau. Saya tidak tahu siapa orang yang Anda kasihi, yang paling Anda kasihi. Apakah itu anak, apakah itu orang tua, apakah itu pacar, atau siapapun, siapa orang. Dan kalau itu sudah terpisah jauh dan dia dalam kesusahan, bagaimana rindunya Anda kepada dia? Begitu rindu. Demikianlah rindu Tuhan, bahkan jauh lebih besar daripada rindu yang kita miliki.
Itulah rindu yang dimiliki oleh Tuhan. Itu dari sisi Tuhan. Tapi dari sisi kita, apa makna kita datang ke tempat kudus itu, keluar dari Babel, dari belenggu-belenggu dosa kita, keluar dari belenggu dosa, dan datang ke tempat kudus itu, di mana ada imam besar yang ada di tahta kasih karunia, di dalam bait suci yang didirikan oleh Tuhan. Apa maknanya kita datang ke tempat kudus itu? Mari kita buka Ibrani pasal yang keempat. Kita mulai ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung. Sama dengan Ibrani pasal 8 tadi, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Jadi Yesus sebagai anak Allah adalah imam besar agung kita. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, dia mengerti apa artinya difitnah, dia mengerti apa artinya bergumul dengan rokok, dia mengerti apa artinya bergumul dengan persinahan, dia mengerti apa artinya bergumul dengan pencobaan-pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita. Dia mengerti, dan dia telah mengalaminya, hanya dia tidak berbuat dosa. Itu sebabnya dia layak menjadi imam besar kita. Dan ketika Yesus melayani sebagai imam besar di bilik yang maha suci di sorga, apa pekabarannya? Babel sudah rubuh. Keluarlah kamu, hai umatku, daripadanya. Mau kemana Tuhan? Datang ke sini. Ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia itu. Keluar dari Babel dan datang menghampiri tahta kasih karunia itu. Tapi Tuhan, itu kan cuma untuk engkau punya kerinduan, kan? Itu kan supaya hanya engkau bisa memeluk akan umat ciptaanmu, umat anak yang hilang itu, supaya engkau bisa terpuaskan, kan Tuhan? Kan untuk keuntunganmu, kan aku datang ke sana. Perhatikan ayat yang ke-16 selanjutnya. Untuk apa kita dipanggil ke tahta kasih karunia itu? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Boleh diulang Tuhan? Apa yang akan kita dapat? Keuntungan saya ke tahta kasih karunia itu apa? 3. Menerima rahmat, menemukan kasih karunia, mendapat pertolongan kita pada waktunya. Apa itu rahmat, saudara-saudara? Rahmat adalah sesuatu yang layak kita dapat, tapi tidak diberikan kepada kita. Sekali lagi, apa itu rahmat? Sesuatu yang layak kita dapat, tetapi tidak diberikan kepada kita. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah sebaliknya. Sesuatu yang tidak layak kita dapat, tetapi diberikan kepada kita. Jadi kalau rahmat, sesuatu yang layak kita dapat, tetapi tidak diberikan. Kalau kasih karunia, sesuatu yang tidak layak kita dapat, tetapi Allah memberikan itu kepada kita. Apa itu? Tidak lain, itu adalah keselamatan. Sesuatu yang tidak layak kita dapat, tetapi Allah memberikan itu kepada kita. Apa itu anugerah? Anugerah itu adalah sesuatu yang layak kita dapat, tetapi Allah
tidak memberikan kepada kita. Apa itu? Penghukuman, kematian yang kekal. Sesuatu yang sangat layak kita dapat. Tetapi kita menerima anugerah. Allah tidak mengambil hukuman itu untuk diri kita, tetapi Dia mengambil itu untuk dirinya sendiri. Jadi ketika kita menghampiri tahta kasih karunia itu, kita akan menerima rahmat, kita tidak akan dihukum, kita tidak akan menerima kematian yang kekal, dan kemudian kita akan menerima kehidupan yang kekal, kasih karunia, keselamatan. Kita terhindar dari hukuman, mendapatkan keselamatan, dan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, di dalam realita dunia yang penuh dengan dosa ini, adakah kebutuhan yang lebih besar daripada ini? Rahmat, kasih karunia, dan pertolongan pada waktunya. Tidak ada kebutuhan yang lebih besar bagi manusia yang sudah jatuh selain 3 hal ini. Dan untuk itu Tuhan mengatakan, engkau sudah lama ditawan di dalam Babel. Memang kita memiliki aplikasi teologis dan sejarah tentang Babel itu rubuh. Dan itu sudah terjadi di masa lalu. Dan Tuhan ingin untuk memanggil umatnya keluar dari sana dan menuju ke dalam suatu kehidupan yang baru. Tapi pada saat ini saya mau untuk mengambil sebuah aplikasi, yaitu Babel itu adalah penawanan terhadap dosa. Ketika Allah menyatakan Babel itu sudah rubuh, Babel ini adalah sebuah kekuasaan yang sangat besar, yang sangat mengikat, yang membuat umat-umat Tuhan tidak dapat keluar daripadanya. Begitu kuat akan kekuasaan ini. Tetapi Allah menyatakan bahwa aku dapat menghancurkan Mesir yang begitu kuat, dan aku dapat menghancurkan Babel yang begitu berkuasa sampai ke seluruh dunia. Seluruh dunia tunduk kepada Babel, tetapi aku dapat merobohkan akan kekuasaan Babel yang begitu berkuasa mengikat umat-umat Tuhan, mengukung akan umat-umat Tuhan. Pertanyaannya, apa Babel di dalam kehidupanmu? Babel apa yang ada di dalam kehidupanmu yang selama ini telah mengukung engkau di dalam dosa sehingga engkau begitu sulit untuk keluar daripadanya? Babel apa yang ada di dalam kehidupanmu? Saudara tidak mengerti? Dosa kesayangan maksudnya. Yang begitu kuat mengikat engkau sehingga engkau tidak bisa keluar daripadanya. Tuhan berkata, kalau aku dapat menghancurkan Mesir, kalau aku dapat menghancurkan Babel, maka aku juga berkuasa untuk menghancurkan Babel yang mengekang engkau, yang menghukum engkau, yang mengikat engkau, yang merantai engkau, yang membuat engkau tidak bisa keluar di dalamnya. Aku juga memiliki kuasa untuk menghancurkan itu. Bagaimana caranya? Datang, bermohon kepada Tuhan. Apakah saudara ingat bagaimana kelepasan itu terjadi kepada orang Mesir, kepada orang Israel yang ada di Mesir? Apakah saudara ingat? Di dalam Keluaran pasal yang ke-1 dan pasal yang kedua, apa yang kita baca di sana? Orang Israel makin ditindas di Mesir dan berserulah mereka kepada Tuhan, Tuhan tolong. Maka Tuhan membangkitkan seorang pelepas, yaitu Musa. Apa yang terjadi dengan umat yang ada di Babel? Kita membaca di dalam Daniel pasal yang ke-9. Ketika Daniel melihat akan nubuatan dari Yeremia, maka dia berpuasa, dia menangis dan berdoa kepada Tuhan, rindu untuk pulang keluar dari Babel dan datang ke tanah Kanaan. Apa yang terjadi dengan Nehemia? Dalam Nehemia pasal 1, Nehemia
Dia ketika mendengar bahwa Yerusalem berada di dalam kesusahan, wajahnya begitu bersedih dan sebuah kerinduan yang sangat dalam datang di dalam hatinya dan berseru kepada raja yang ada di Media dan Persia untuk mengatakan, kalau boleh, keluarkan aku dari sini dan biarkan aku pergi ke tanah Kanaan membangun rumah Allahku. Apa yang terjadi saudara-saudara? Nehemia diberikan kuasa, surat perintah, surat kuasa untuk membangun bait suci, sehingga umat-umat Tuhan akan bersatu dengan Tuhan. Apa yang diperlukan untuk orang Israel keluar dari Mesir? Berteriak kepada Tuhan, meminta pertolongan untuk mereka keluar dari Mesir. Apa yang dibutuhkan supaya orang Israel keluar dari Babel? Mereka memiliki kerinduan yang sangat dalam, menangis kepada Tuhan. Mereka bersedih atas kondisi yang mereka alami. Dan Tuhan bertindak menghancurkan Mesir, menghancurkan Babel, dan mereka, umat-umat itu, terlepas dari belenggu Mesir dan belenggu Babel. Hal yang sama dapat engkau miliki jika engkau datang dan berseru kepada Tuhan dalam sebuah permohonan yang sangat rindu kepada Tuhan. Tuhan, Babel ini, dosa kesayangan ini begitu mengikat saya tidak dapat untuk keluar daripadanya. Masalahnya adalah kita datang, Tuhan, bebaskan saya dari dosa saya. Tapi Tuhan katakan, saya mau ambil ya. Jangan dulu Tuhan, nanti minggu depan. Saya minggu kemarin baru bercerita dengan salah satu orang. Dan kemudian orang ini, dia sangat menyadari bahwa dia melakukan banyak kesalahan. Dan kemudian saya katakan kepadanya, kamu harus tinggalkan itu. Sekarang. Sebelum saya mengatakan itu, saya katakan kepadanya, apakah kamu menyadari bahwa apa yang telah kamu lakukan ini salah? Oh iya benar, itu salah, itu benar. Sekarang, apakah kamu menyadari, apakah kamu memiliki kerinduan untuk berubah? Dan dia katakan, sejujurnya saya punya kerinduan untuk berubah. Kemudian, apakah kamu mau untuk meninggalkan? Sejujurnya saya mau. Kalau begitu, tinggalkan itu sekarang. Dan dia katakan, waduh, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dia tahu itu salah. Dia tahu itu akan merusak kehidupannya. Dan dia tahu dia harus keluar dari sana. Tapi apa yang dia katakan? Saya tidak bisa. Ketika dikatakan keluar sekarang, aduh, saya pasti akan melakukannya lagi. Saya pasti akan melakukan. Saya begitu mencintai. Saudara, kalau kita masih pada titik ini, itu artinya kita tidak membenci apa yang ada itu. Tadi malam saya membaca suatu pelajaran dan dikatakan begini. Orang yang ada di Gerasa itu, yang kerasukan akan setan, ketika dia datang kepada Tuhan, dia sujud menyembah. Pada waktu dia sujud menyembah, dia mau mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Tetapi yang keluar adalah kata-kata dari roh yang merasuki dia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan dapat membaca hati orang tersebut. Dan dia melihat adanya tangisan di dalam diri orang tersebut. Tetapi kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata iblis. Dan ketika Tuhan melihat akan kata-kata itu, melihat akan kedalaman hati dari orang tersebut, dia langsung memerintahkan iblis untuk keluar dari orang yang ada di Gerasa itu. Dan kemudian iblis itu keluar dan dia masuk ke dalam babi-babi, ribuan babi-babi, dan mereka semua terjun ke dalam laut. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seberapa besar kerinduan kita?
Memang Mesir sangat berkuasa. Babel itu begitu kuat. Dan dosa itu begitu mengikat dan menggoda kita. Dan jika kita masih terikat, menginginkan, mencintai akan dosa itu, mustahil bagi kita untuk keluar dari Babel. Dan kalau kita tetap berada di dalam Babel, Tuhan katakan Babel itu akan rubuh. Dan kalau kamu ada di dalamnya, maka engkau akan mati di dalamnya. Saudara, panggilan dari malaikat yang kedua, keluarlah sekarang, atau engkau akan binasa bersama dengan Babel. Tapi Tuhan, ini terlalu sulit untuk keluar. Pertanyaannya, apakah engkau menyadari bahwa itu salah? Oke, pertanyaan kedua, apakah engkau rindu untuk keluar? Apakah engkau rindu untuk mengakhiri sejarah Babel itu? Jika kita masih mencintai kehidupan di Babel. Saudara, saya katakan kenapa kita mencintai kehidupan di Babel? Begini. Saudara tahu Babel? Babel itu adalah tempat yang sangat nikmat. Segala sesuatu ada di sana. Dibandingkan dengan tanah Kanaan, itu sudah menjadi reruntuhan. Saudara tahu apa kehidupan di Mesir? Ada sungai Nil di sana dan begitu indah, begitu subur. Mesir itu tanah yang subur. Bagaimana dengan tanah Kanaan? Tanah yang gersang, berulang-ulang ditimpa bencana kelaparan. Tapi Tuhan mau untuk mengeluarkan kita dari sana. Saudara, Babel dan Mesir, mereka menawan umat Tuhan dengan cara memperbudak dan mengiming-imingi. Tetapi rumah kita bukan di sana. Tempat tinggal kita bukan di sana. Umat Tuhan tidak seharusnya berada di sana. Kita harus keluar dari sana. Karena di sana bukanlah tempat kita. Kita harus meninggalkan dosa kesayangan itu. Seberapa kuat dia mengikat kita. Dan seberapa mengasyikkan, menggiurkan tawaran yang dia berikan untuk kita. Kita harus keluar daripadanya. Karena di sana bukan tempat kita. Bagaimana caranya saya bisa keluar? Datang, menangis, berseru, Tuhan, aku tidak mau lagi tinggal di sini. Benar sudah nggak mau? Sudah nggak mau Tuhan. Tuhan tolong keluarkan saya. Maka dia akan mengutus malaikat-malaikatnya. Dia akan mengirimkan, memberikan rohnya kepada kita. Sehingga kita dapat dikuatkan, dimampukan, dan dilindungi dari pencobaan. Itulah artinya pertolongan pada waktunya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Babel sudah rubuh. Tapi dia dibangun lagi di dalam diri kita. Dan Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 18, itu akan dihancurkan sekali lagi. Dan engkau harus keluar daripadanya sekarang. Kalau tidak, engkau akan turut mengambil bagian dalam malapetaka-malapetaka yang telah dirancang untuk Babel. Tapi saya tidak bisa keluar. Aku akan menyediakan kuasa asalkan engkau memiliki keinginan untuk datang kepadaku. Ketika kita memiliki keinginan itu, kuasa dari sorga akan tercurah untuk kita. Dan kita akan dimampukan, dikuatkan, dituntun oleh tiang awan, dituntun oleh mujizat yang sangat luar biasa untuk keluar dari belenggu-belenggu dosa itu dan masuk dalam suatu persekutuan dengan Tuhan. Di dalam suatu persekutuan yang indah, Tuhan di dalam kita, Allah Immanuel, Allah yang berjalan bersama dengan kita. Sehingga pada waktu Allah berjalan bersama dengan kita, kita akan bertumbuh hari demi hari menyerupai akan Tuhan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.